Kita bicara school of thought, sekolahnya pikiran. Dalam hal sekolahnya pikiran, kita bukan mengartikan dalam arti akademik, tetapi seluruh perjalanan kehidupan yang bisa diambil sebagai referensi otak sebelum manusia melakukan sebuah tindakan. Buku yang dibaca, siapa teman nongkrong, masukan informasi yang didapat dari media-media, perjalanan kehidupan yang dilalui, doktrin agama, dogma kehidupan yang diterima berkali-kali oleh orang tua mereka, budaya lokal, kebijakan sosial yang dilaluinya, dan banyak lagi penentu school of thought ini atau sekolah pikiran ini. Di sini membedakan manusia satu dengan manusia lain di dalam bertindak. Informasi mungkin sama, namun reaksi atau tindakan tidak ada yang sama karena beda sekolah pikiran kehidupannya. Seseorang yang memahami dan hidup di zaman Cold War antara Soviet dan Amerika. Dia menjalani perang Vietnam misalnya, mengenal perang Timur Timur, memahami nation right, hak bangsa lebih tinggi dari human right atau hak asasi manusia. Akan berbeda tindakannya dengan mereka yang memahami bahwa human right lebih tinggi dari nation right karena doktrin barat seperti pemahaman 20 tahun terakhir ini. Generasi sekarang mengagungkan human right atau hak asasi manusia. Namun generasi di atas mereka yang usianya di atas 50 tahun lebih mendukung nation right daripada human right. Generasi tua yang di atas 50 tahunan kita beri nama generasi X dan generasi baby boomer. Sangat penting bagi mereka nation right dan survival of the nation. Keutuhan negara, bertahannya negara hingga 1000 tahun sangat penting untuk generasi ini. Mereka untuk itu bisa buang K-pop demi kultur Indonesia terjaga. Mereka bisa suruh anak mereka tidak menonton acara TV dari Turki agar devisa negara tidak terbuang untuk berkunjung ke Turki. Mereka bisa tidak menonton barongsai demi kultur Indonesia terjaga dan budaya Tiongkok tidak bercokok di otak generasi di bawah mereka. Mereka bisa melarang banyak hal berbau kultural karena tahu itu adalah strategi perang budaya yang bangsa lain lakukan demi mensiding informasi ke otak generasi negara lain. Korea Selatan kasih gratis ribuan judul film TV ke TV nasional. Turki kasih banyak film ke TV nasional gratis. Sekarang film Cina masuk ke TVRI. Semua demi memasukkan budaya bangsa ke kepala penonton Indonesia. Pengaruhnya, kenaikan turis Indonesia ke Korsel dan Turki naik hingga 100% di tahun 2016 dan 2017 kemarin. Dari Indonesia, juga pembelian barang dari negara tersebut oleh Indonesia meningkat drastis. Cina saat ini gencar memberikan free film ke TVRI demi masuknya pemahaman Cina Tiongkok. Berbagai informasi gratis yang nantinya berefek ke produk Cina, ke tenaga kerja Cina, dan banyak hal berbau Tiongkok menjadi biasa dalam tanda petik di kepala generasi berikutnya. 10-20 tahun doktrin kultural itu perlahan mulai memasuki otak setiap putra bangsa Indonesia. Karena banyak yang tidak paham school of thought, perang budaya, perang informasi, dianggap semua ini biasa saja. Ya namanya juga beda generasi. Begitu generasi di atas 50 tahun ini berkata kepada generasi milenial dengan tentang bahayanya cultural warfare, maka dijawab dengan generasi Dilan ini bilang, kuno lu, Cina Tiongkok itu teman, uang Tiongkok itu aman, Cina itu teman, tenaga kerja Tiongkok itu aman, mereka teman kok, barongsai itu budaya, kita harus kenal budaya bangsa lain, barongsai itu aman kok. Oh iya, aman ya? Ya iyalah, kan ada pejabat negara ini yang oportunis yang melihat Cina sebagai peluang menebalkan kantong pribadinya. Jadi dia walaupun generasi tua, tahu apa itu bela negara, namun rela menjual pertahanan negara demi kekayaannya. Bukan demi negara, dia nggak Pancasilais itu menteri. Aman dari mana? Bukti, budaya musyawarah nini mama di nagari Jepang, musyawarah keluarga di Geci Aceh, di Banjar di Bali, Token di Ternate, rapat tetua adat Papua. Kok nggak ada lagi yang pakai kata musyawarah? Kemana kata musyawarah di Indonesia itu? Apa di sila keempat musyawarah itu udah hilang? Sekarang diganti voting ala Amerika. Kebanyakan film Hollywood kali otaknya ya. Dilan, bagaimana cara mengingatkan kalian ini bahwa negara bukan business as usual? Itu suara para generasi baby boomer dan generasi X yang tidak bisa apa-apa karena mereka cuma 35% kira-kira populasinya. Kalah jumlah dengan usia yang di bawah 40 tahun yang merupakan 55-60% populasi saat ini. Jadi ini school of thought-nya siapa yang membawa bangsa ini jadi begini saat ini? Lalu ke depan bagaimana menaikkan mutu bangsa Indonesia ini agar mengerti how the world work. Maaf ya, saya ngelantur ngomongnya kali ya.
Salah satu bisnis yang baru mulai jalan mengharuskan saya berada di Spanyol. Sebagai salah satu pemain terbaik di Eropa, perusahaan mitra saya ini mengundang untuk penandatanganan perjanjiannya langsung di Madrid, markas perusahaan tersebut. Yang saya mau ceritakan bukan usaha saya, tetapi pengalaman bersama mitra saya di saat makan siang di hari terakhir. Kami bertujuh dari 6 negara berbeda asalnya. Saya berdua dari Asia, yang sisanya dari Irlandia, Portugis, 2 dari Spanyol, dan 1 dari Jerman. Dalam diskusi santai tersebut, salah satu dari mereka berkata, "Kamu beruntung ya tinggal di Indonesia, karena kami di Eropa sudah kecil sekali peluang kami untuk bisa menemukan pain point." Sahabat semua pasti tahu mengenai pain point. Saya selalu ulang-ulang dalam video yang lalu, kemampuan melihat pain atau titik derita ini pada sebuah masalah dan menemukan solusinya, itu adalah peluang bisnis yang luar biasa besarnya. Kita review sebentar tentang pain point. Misalnya, macetnya Jakarta dan masalah distribusi barang sehingga melahirkan industri yang namanya GoFood, GoShop dari Gojek, GrabFood, dan lain sebagainya adalah kemampuan mereka melihat pain point. Itu pelajaran singkat mengenai pain point ini. Catatan penting, semakin besar masalah yang diselesaikan atau terobosan untuk mempermudah hidup, akan semakin besar profit atau keuntungan menyertainya juga. Juga semua ini besar nilainya untuk bisnis Anda. Seperti Apple Incorporated lakukan dengan iPhone yang menggabungkan telepon dengan semua aplikasi adalah solusi memindahkan semua tools ke tangan. Membuat Apple Incorporated sekarang nilainya $1.000 billion market capitalization-nya. Ini sama dengan 50 kali APBN Indonesia yang 2.000 triliun rupiah. Juga kalau dibandingkan BUMN Indonesia, Apple itu nilainya 100 kali lebih besar dari BUMN. Ya sudahlah, itu lesson learn bagi pengelola BUMN yang sering netek, minta nenen ke APBN sampai 150 triliun lagi sekarang. Sekali lagi, jangan mentang-mentang deh Anda ada APBN, Anda menjadi tidak survive begitu sih berbisnisnya. Lu tuh nggak ada apa-apanya, sudah nggak terlalu produktif BUMN-nya, masih netek lagi sama pembayar pajak. Lalu hebatnya di mana? Bener deh, ada lebih dari 500 perusahaan di dunia ini yang asetnya serta kapitalisasinya lebih besar dari seluruh nilai BUMN kalau digabungkan. Dan mereka nggak minta APBN negaranya. Ngaca ya dalam mengelola BUMN. Hati-hati ke depannya. Rencana Anda harus benar-benar supaya jangan diledekin kayak gini. Jadi saat ini kita sudah paham kan tentang pain point secara sekilas. Nah, di Eropa kata mereka, kita mau buat apa lagi? Semua sudah ada. Mulai dari yang besar seperti IKEA sampai yang kecil buat jeans dilukis. Semua orang seakan-akan do something dalam tanda petik. Sudah nggak ada pain point lagi yang bisa diselesaikan. Semua pain sudah hilang. Kami terus mencari dan mencari. Terus mencoba semua orang berpindah negara satu negara Eropa lainnya. Dan generasi muda sekarang paling-paling bekerja jadi pegawai saja maksimum bisanya. Bayangkan, sampai nano niche sudah ada pemainnya. Apa itu nano niche? Misalnya mereka menganalisa di dunia ini ternyata setiap 10.000 orang ada 1 orang yang kalau berdiri di depan umum atau berbicara di banyak orang lebih dari 2 orang saja tangannya berkeringat. Kejadian ini tentunya membuat tidak nyaman dirinya dan orang di depannya. Lalu pain point itu menjadi peluang bisnis. Diciptakanlah comfort ball yang dibuat dari bahan kain penyerap keringat yang sangat lembut dan wangi, sehingga mereka yang memiliki masalah tangan berkeringat tadi bisa menjadi nyaman dengan memegang comfort ball tadi. Itulah nano niche. Bayangkan, 1 orang dari 10.000 saja yang memerlukannya, tetapi pain point tetap peluang besar dan ini disolve, ini diselesaikan solusinya. Lalu setiap orang mulai mencari-cari nano niche lainnya dan dibuatkan problem solvernya, sehingga kami dipaksa terus-menerus menciptakan sesuatu yang makin kecil pasarnya, atau kami hanya bisa jadi pegawai biasa saja. Semua pasar itu ada pemainnya, semua sisi ada yang memenuhi kebutuhannya. Sungguh menjadi pegawai semua menjadi rutinitas dan jadi pegawai tidak menyenangkan dalam jangka panjang. Kami selalu membayangkan Asia seperti Indonesia. Wih, pasti enak banget di Indonesia. Surga, di mana-mana masih banyak peluang, masih major needs bahkan belum ada yang memainkannya. Di mana-mana banyak pain point yang masih bisa menjadi peluang dan masih banyak yang harus diselesaikan. Beruntungnya ya kalian itu hidup di wilayah economic growth. Sumber daya manusianya ada dan muda lagi, rata-rata 27 tahun usia demografiknya. Ada sumber alam yang luar biasa banyaknya. Pasti semua orang bergairah sekali ya di Indonesia itu. Saling isi, saling menutupi semua pain point. Mendengar itu saya tertawa dalam hati. Mana ada yang mikirin pain point di Indonesia? Yang ada hanya mikirin politik. Gak ada terobosan solusi ekonomi bernegara karena mereka terlalu memuja obor dan IMF.
rakyat di mana-mana bicaranya dan komentarnya hanya politik. Nggak ada tuh yang mau bekerja berkreasi menciptakan solusi dari pain point ini, bro. Lu pade aja masuk Indonesia lagi deh, jajah lagi deh tuh Indonesia daripada dijajah Tiongkok. Jorok orangnya, bener ya. Jangan-jangan lebih enak dijajah Eropa. Seenggaknya pada minta kawin sama bule Eropa, cowok ceweknya. Kawin campuran itu biar turunannya pada keren-keren, jadi pada Indo. Asli saya cynical banget komentar dalam hati tersebut. Karena kok di Indonesia nggak ngelihat apa yang mereka lihat ya.